Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang pemikiran Hamka dan relevansinya dalam pendidikan masa kini. Baik, nama saya Dewi Intansari. Saya akan menjelaskan materi urgensi pendidik dalam proses pendidikan. Upaya Hamka dalam menggagas ide-ide pembaruan pendidikan tidak hanya dilakukan melalui mimbar atau karya-karya tulisnya. Lebih lanjut, ia mengapresiasikan ide-idenya itu secara nyata dalam pendidikan formal. Ini terlihat dalam keterlibatannya sebagai seorang pendidik pada lembaga pendidikan formal yang didirikannya. Hanya saja perlu diakui bahwa pemikirannya tentang pendidikan ditopang dengan keterlibatannya secara formal. Namun dalam karya-karyanya tersebut tidak diperoleh penjelasan secara konkret bagaimana bentuk kurikulum dan langkah operasional yang perlu diambil dalam rangka proses belajar mengajar. Pendidikan merupakan proses salah satu kunci keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuannya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, bangsa Indonesia telah memberikan rumusan mengenai tujuan pendidikan di Indonesia. Untuk bisa mendidik dengan baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efisien, pendidik harus memiliki pengenalan diri dan mengenalkan norma-norma dan etis agar pendidik menjadi pribadi-pribadi teladan yang patut digugu dan ditiru. Kemampuan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri penting bagi pendidik untuk memberikan keputusan dan tindakan terkait dengan proses mendidik peserta didik. Mengenai pendidik secara garis besar, Hamka berpendapat bahwa pendidik adalah sosok yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan mengantarkan peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat luas. Konsep pendidikan sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibanding sekedar pengajaran. Lembaga pendidikan memang marak ada di mana-mana, namun dari mereka jarang yang membawa misi pendidikan itu sendiri, tak lain sekedar pengajaran. Menurut pemikiran Hamka, pendidikan Islam merupakan serangkaian usaha yang dilakukan pendidik untuk membentuk watak, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekian penjelasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Emiliana dan Nia Taib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emiliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relevansi Hamka tentang pendidikan Islam di Indonesia dengan zaman sekarang. Saya akan melanjutkan materi dari Dewi Intansari, di mana di sini dijelaskan bagaimana pendidikan dan pengajaran orang tua, guru, dan masyarakat. Ada beberapa tahap yang saya jelaskan di sini. Tahap perawatan bayi dari kecil. Ada pertama itu didengarkan atau diazankan di kedua telinga anak agar ia langsung mendengar tauhidan Allah atau Sang Pencipta. Adab kedua yaitu memuliakan anak atau memberikan mengakikah atau agar kesenangan tentang kelahiran bayi. Di sini tentang perawatan anak ketika dewasa. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan, baik memberikan dia makanan, minuman, dan juga menjamin kesehatan anak baik jasmani dan juga rohani. Baik, hanya itu saja materi yang saya bisa jelaskan. Sekarang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Alfionio Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Alfionia Taib akan melanjutkan materi tentang penjelasan pemikiran pendidikan Hamka dan relevansinya dalam pendidikan masa kini. Metode pemikiran untuk menggerakkan anak-anak dalam memilih yang baik adalah menemui anak-anak mereka ketika mereka berkunjung ke rumah teman-teman orang tuanya. Agar anak mengenal teman,
sebaiknya dan orang-orang tua mengenal sehingga terjalin hubungan yang baik dalam mengawasi anak-anaknya. Upaya-upaya di atas adalah refleks pemikiran Hamka yang mengutip perkataan Hukama bahwa ada sopan anak-anak itu dibentuk sejak dari kecilnya. Karena ketika kecilnya masih mudah membentuk dan mengasuhnya belum dirusakkan oleh adat. Mengerjakan dan mentabiatkan suatu pekerti sejak kecilnya yang baik atau yang buruk. Sukarlah membelokkannya kepada yang lain apabila dia telah besar. Selain itu, menurut Hamka, didikan di sekolah bertali dengan didikan di rumah. Hendaklah ada kontak yang baik di antara orang tua murid dengan guru. Kadang-kadang datang mendatangi, ziarah menziarahi, selidik menyelidiki tentang tabiat anak yang dalam didikan itu. Tentu saja di dalam pendidikan secara Islam akan mudah melakukan ini. Sebab kalau rumah guru berdekatan dengan rumah orang tua murid akan bertemu di surau, dan kalau rumahnya berjauhan akan bertemu di hari Jumat. Kesempurnaan didikan anak itu dapat dibicarakan dengan baik. Pemikiran Hamka mengenai hal tersebut sangat baik jika mampu dipahami, disadari, dan diterapkan oleh para pendidik dalam mengoptimalkan proses pendidik Islam. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa fenomena tawuran, narkoba, pergaulan bebas, kecurangan dalam belajar, dan berbagai perilaku menyimpang dan negatif marak terjadi, sehingga para pendidik yang terdiri dari orang tua, guru, dan masyarakat diharuskan merapatkan barisan untuk perbaikan mutu akademis dan moral anak didiknya. Di zaman modern seperti ini, pertemuan dan kerjasama para pendidik tersebut dapat ditempuh dengan banyak media, beberapa di antara bentuk perlibatan diri atau partisipasi orang tua dan masyarakat dapat melakukan melalui berbagai bentuk organisasi seperti parent chair, organisasi komite akuntabilitas, perbaikan sekolah komite.